Nusantara, negeri matahari terbit yang sejak lama telah diincar bangsa-bangsa Eropa. Kekayaan alamnya menjadi primadona yang mendorong bangsa-bangsa kolonial bertarung, berebut untuk menguasainya. Yang akhirnya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ditindas, dijajah, dijarah, dan ditipu dengan berbagai perjanjian dagang, permainan politik, dan kelicikan bangsa-bangsa berkulit putih dan bermata biru. Aroma keharuman cengkeh dan pala menjadi pemantik bagi bangsa-bangsa penjajah berlayar mengarungi birunya samudra demi menduduki dan menancapkan kekuasaannya pada negeri-negeri penghasil rempah di Nusantara, termasuk di bumi raja-raja Maluku. Tahun 1512, bangsa Portugis berlayar ke Maluku dan menginjakan kakinya di Ambon. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang menduduki wilayah Maluku. Setelah terusir dari Ternate, Portugis menjadikan Ambon sebagai pusat aktivitas baru. Meski mendapat perlawanan dari pribumi, Portugis berhasil mendirikan pabrik-pabriknya di Maluku. Tahun 1605, Belanda menguasai Pulau Ambon. Portugis dipaksa mengakui kekalahannya atas Belanda dan mengangkat kakinya dari Pulau Ambon. Semua benteng-benteng yang semula dibangun Portugis diambil alih oleh Belanda, yang akhirnya menjadikan kota Ambon sebagai markas VOC mulai tahun 1610 hingga 1619. Olehnya, Belanda mulai melakukan monopoli dagang terhadap pulau-pulau penghasil rempah di sekitar Pulau Ambon dan mengharuskan mereka mengirimkan rempah-rempah ke Ambon. Dalam sejarah perniagaan, Pulau Saparua Maluku merupakan salah satu pemasok cengkeh dan pala di wilayah Lease, dan daya tarik bagi Portugis dan Belanda bergantian mendudukinya sejak awal abad ke-17. Benteng Dorstede di kota Saparua menjadi bukti kehadiran bangsa Eropa pada masa itu. Dan kota Saparua menjadi pusat pemerintahan kolonial di Maluku yang merupakan basis pertahanan kolonial yang utama. Setelah Portugis terusir dari Saparua, Belanda menjadi satu-satunya penguasa rempah-rempah di Saparua hingga meletusnya Perang Patimura pada 15 Mei 1817. Kedatangan kembali Belanda pada 25 Maret 1817 mendapat penolakan keras dari pribumi. Selama 2 abad, para pribumi dipaksa bekerja keras. Kesejahteraan mereka diabaikan hanya demi kepentingan Belanda. Kondisi itu membuat para pribumi menjadi geram. Di Gunung Saniri, negeri Tuhaha Saparua, para pribumi yang terdiri dari raja-raja pati, para kapitan, para tua-tua adat, pasukan, serta rakyat Lease dan Seram menyusun rencana perang untuk menjatuhkan Belanda. Dan hasil perundingannya ialah memutuskan Thomas Matulesi sebagai panglima perang dengan gelar Patimura. Kekecewaan dan nyala dendam rakyat Maluku terhadap Belanda atas kerja Rodi dan politik semena-menanya tidak lagi dapat dibendung. Thomas Matulesi yang dikenal sebagai Kapitan Patimura bangkit
bersama pasukannya untuk melawan kebengisan Belanda di atas bumi Maluku. Masyarakat itu begitu kecewa karena di zaman Inggris, kekuasaan Inggris itu mereka sudah damai. Jadi di zaman Inggris, kekuasaan Inggris itu monopoli itu dihapus, sehingga masyarakat begitu indah, damai dan senang mengikuti apa yang sesuai dengan keinginan. Mereka bisa mengatur tentang distribusi cengkeh dan pala, menentukan harganya sendiri. Mereka bebas dan damai. Tapi ketika pengembalian lewat Traktat London 1814, masyarakat mulai kecewa ketika Belanda kembali mengambil alih kekuasaannya. Ya, Thomas Matulesi pada saat itu di masa pemerintahan Inggris, mereka itu tergabung dalam yang disebut dengan Korps 500. Itu orang-orang Ambon yang kabaresi, yang hebat-hebat, yang kuat-kuat itu digabungkan dalam batalion itu. Dan Thomas itu sudah didaulat sebagai komandan dengan pangkat terakhirnya Sersan Mayor. Tentu Thomas itu sudah punya kemampuan dan strategi dan taktik dalam perang. Kekecewaan masyarakat mulai muncul ketika Belanda yang dipimpin oleh Van den Berg mulai melakukan penataan dengan mengabaikan asas-asas kemanusiaan. Jadi orang-orang di Saparua itu dituntut untuk membuat satu negeri, satu orang baik. Itu untuk dia kembali melakukan sebuah kegiatan kegiatan pelayaran Honggi. Jadi dia menguasai kembali perkebunan cengkeh yang ada di Pulau Saparua, Nusa Laut, Haruku dan sebagainya. Oleh karena itu ini menjadi kegelisahan. Jadi pada saat itu Thomas dan teman-temannya yang bekas dari Korps 500 itu, mereka berpikir untuk melakukan pemberontakan. Jadi di Gunung Saniri itu Thomas pada saat itu bersama dengan para tutua adat, raja-raja dari Nusa Laut, Haruku, Saparua, Seram melakukan pertemuan di Gunung Saniri. Gunung Saniri itu sebenarnya daerah petuhanannya negeri Tuha. Gunung Saniri merupakan tempat, menurut datuk-datuk, itu tempat kesepakatan angkat sumpah. Saat itu leluhur kita sebelum sama-sama Thomas Matulesi menyerang benteng yang ada di kota Saparua. Situ mereka berkumpul dan mereka melakukan pertemuan itu. Disitulah juga Thomas kemudian dikukuhkan sebagai seorang kapitan untuk memimpin perang. Thomas Matulesi Kapitan Patimura. Nama asli dari seorang pejuang melawan Belanda pada saat itu, Thomas Matulesi. Patimura. Nama gelar Patimura artinya Raja Keadilan. Setiap tanggal 15 Mei, masyarakat Maluku memperingatinya sebagai Hari Patimura. Dalam perayaan Hari Patimura, selalu ditandai dengan penyalaan obor Patimura yang melambangkan kobaran semangat perjuangan Patimura dalam menentang penjajah. Proses penyalaan api obor Patimura dilakukan di Gunung Saniri, tempat bersejarah di mana dari situlah awal kebangkitan pemberontakan Kapitan Patimura bersama rakyat Maluku. Setiap perayaan Hari Patimura, api pada obor Patimura dinyalakan melalui prosesi adat yang disebut iris lunar, berupa bambu yang digesekkan hingga menghasilkan api.
Pada 16 Mei 1817, saat menjelang fajar menyingsing, Kapitan Patimura bersama pasukannya telah berhasil mengepung benteng Dorstede. Presiden Vandenberg beserta seluruh penghuni Belanda menjadi panik dan ketakutan. Jadi sebetulnya keberlanjutan dari pertemuan di Gunung Saniri itu adalah masyarakat di tanggal 15 itu mereka melakukan sebuah kegiatan hongi, yaitu mereka membakar habis semua arumbai yang disiapkan oleh Vandenberg untuk melakukan pelayaran ke Ambon. Orang-orang itu berbondong untuk membakar itu bagian dari protes sebetulnya dari masyarakat Lhasa terhadap keberadaan Vandenberg di Saparua. Di tanggal 15 itu pasukan Patimura sudah mengepung benteng mereka, kemudian menyelinap di seputaran benteng. Dan tanggal 16 Mei 1800 jam subuh itu mereka lalu kemudian melakukan sebuah penyerangan yang dipimpin langsung oleh Patimura. Dan tercatat bahwa mereka melakukan penyerangan itu 2 kali gagal, dan yang ketiga mereka menyandarkan tangga di dinding-dinding benteng, dan kemudian mereka melakukan penyerangan. Di situ tiba-tiba ada pintu benteng yang terbuka. Mereka ternyata melihat bahwa di situ ada Vandenberg mengeluarkan bendera putih. Yang bendera putih itu kan sebenarnya tanda bahwa mau menyerah. Namun disitulah Vandenberg itu ditembak, jadi tembak mati oleh pasukan atau penyerangan yang dilakukan oleh Patimura. Patimura melakukan penyerangan yang begitu gencar, dan semua orang di dalam benteng itu semuanya dibunuh, termasuk istri Vandenberg dan seorang anak. Namun saat teman-teman Patimura atau pasukan Patimura itu akan membunuh seorang anak laki-laki dari Vandenberg, kemudian Patimura datang dan bilang anak ini dia tidak tahu apa-apa, jadi tidak boleh dibunuh. Kita bukan orang-orang yang biadab. Dari anak itu kemudian diselamatkan dan dikasih ke Simon Patiwael. Lalu Simon menjaga anak itu, dan mereka menyebutnya dia sebagai Vandenberg van Saparua. Sebenarnya nama lengkapnya Johan Hubert Vandenberg, kemudian ditambah lagi menjadi Van Saparua. Ini untuk mengingatkan peristiwa itu. Ya, jadi peristiwa kemenangan Thomas Matulesi bersama dengan para masyarakat Lhasa untuk menyerang benteng Dorstede, sebetulnya itu satu kemenangan paling besar. Belum tercatat dalam sejarah itu masyarakat ataupun terjadi peperangan yang bisa menghabiskan satu benteng dalam satu hari. Itu cuma di peristiwa penaklukan benteng Dorstede oleh Patimura pada tanggal 16 Mei 1817. Perang Patimura yang merebut benteng Dorstede dan menumpas habis seluruh penghuni benteng itu menjadi salah satu peperangan paling heroik orang Maluku dalam sejarah pemberontakan melawan kolonial Belanda. Kemenangan itu tentu berita itu tetap sampai di telinganya Gubernur Van Middelkoop. Kemudian dia merasa bahwa seorang Patimura bisa menghancurkan satu benteng itu adalah suatu hal yang mustahil. Dan itu memalukan, sangat memalukan bagi seorang gubernur Belanda yang mengatur pola dan strategi di Maluku. Kemudian dia menyusun rencana strategi yang baru lagi, yaitu dia menyusun kekuatan dengan mengumpulkan pasukan marinir yang dipimpin oleh yang namanya Bedges. Dia memimpin pasukan lalu melakukan pendaratan ulang. Kapal-kapal itu mulai datang untuk melakukan penyerangan, dan penyerangan dilakukan itu tetap saja gagal karena sebelum Bedges dengan pasukannya mendarat di Waisisi itu Patimura sudah menyusun strategi baru. Jadi mereka membuat kalau orang Maluku bilang sunggah. Jadi
bambu-bambu yang ranjau bambu yang dibuat di pinggiran pantai. Kemudian pasukannya itu menyelinap di hutan pantai dekat pantai Wasisir. Nah, ketika dia mendaratkan pasukannya di Wasisir, sementara mereka terperangkap dalam ranjau bambu, disitulah pasukan Pattimura menghabisi mereka di situ. Jadi perang itu terjadi begitu sengit di daerah Wasisir. Jadi Buzias bersama 250 pasukannya itu habis dibantai oleh pasukan Pattimura. Cuman satu orang. Jadi satu orang itu yang berhasil dia kembali ke kapal dan dia bisa kembali ke Ambon. Mendengar itu, wah, Pattimura begitu hebat. Dan makanya itu Belanda kalau lihat Pattimura itu dalam tulisan-tulisan sejarah seperti Tuan Besar. Karena memang untuk menaklukkan seorang Pattimura itu paling sulit untuk Belanda. Dia membutuhkan strategi-strategi yang baru. Ya, jadi peristiwa Pattimura ini begitu luar biasa karena untuk menaklukkan seorang Pattimura dan teman-temannya itu sangat sulit untuk Belanda. Sehingga dia melakukan sebuah sayembara dengan hadiah 1000 gulden. Dan kemudian pada tanggal 11 November 1817 terjadi penggerebekan di salah satu rumah dan itu dipimpin langsung oleh Raja Boi. Itu penangkapannya itu di Bukit Boi. Dan disitulah Pattimura dan teman-temannya itu ditangkap. Ditangkap kemudian dibawa, dimasukkan ke penjara dan dibawa ke kapal Everstein. Jadi kapal itu yang membawa Pattimura dan teman-temannya antara lain Philip Latumaina, kemudian ada Said Perinta dan Antinoro Ribok. Ada 4 orang yang ditangkap dan dibawa ke Ambon. Kemudian sampai di Ambon tanggal 15 November 1817, Van Verul dia datang dan membujuk Pattimura untuk mengakui kesalahannya. Tapi dia tetap berprinsip. Dan ketika dia sampai, ternyata mereka sementara menyanyikan lagu-lagu rohani. Dalam laporannya dia menulis bahwa memang Pattimura ini seorang Kristen yang kuat dan sangat sulit untuk diajak berkhianat. Jadi kuat sekali pendirian daripada Pattimura. Oleh karena itu di tanggal 16 Desember 1817 Buzias membacakan hukuman mati bagi mereka berempat. Dan sebelum mereka digiring ke tiang gantungan, Pattimura memohon ada seorang untuk berdoa kepada mereka sebelum mereka naik ke tiang gantungan. Dan yang naik pertama adalah Philip Tumaina, kemudian Antonio Ribok, Said Perinta, dan yang paling terakhir adalah Thomas Matelesi. Dan mereka menjalani hukuman gantung di lapangan Victoria. Sebelum Thomas Matelesi digantung, Thomas mengatakan, "Selamat tinggal tuan-tuan." Dia tidak marah dan dia tidak bermusuhan dengan Belanda pada saat itu. Dalam bahasa hari-harinya, dia berkata, "Beta akan mati. Tapi sekali kelak, Pattimura muda akan bangkit meneruskan beta punya perjuangan." Jadi sebelum dia naik ke tiang gantungan, dia dengan slogan dan suara tegas sebagai seorang laki-laki yang tak berisi, siap menghadapi apapun, dia menyatakan
bahwa Patimura tua akan mati, tapi Patimura muda akan bangkit. Dan Patimura muda yang bangkit adalah Ayepati Johannes Lemena, Master Ratu Hari-Hari, Gert Suwabesi, dan orang-orang Maluku yang bangkit mewakili Patimura muda mengharumkan nama Maluku. Mari ketong sama-sama membangun Maluku ke depan yang lebih baik. Jangan perjuangan ini sampai Thomas Matulesi saja. Tapi kalau bisa ke depan muncul Thomas yang baru, Thomas Matulesi yang baru, atau kapitan-kapitan Patimura yang baru dalam mengisi kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia ini. Yang makna penting dari perjuangan Patimura bagi generasi kita adalah bahwa Patimura telah berjuang mensejajarkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia, khususnya di Maluku, dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Makna penting, makna utama dari perjuangan itu adalah bahwa generasi muda harus mampu mengisi pembangunan dengan berbagai macam prestasi, terutama mensejajarkan Maluku pada level nasional maupun bangsa Indonesia pada level internasional dengan sejumlah prestasi, dengan gagasan, ide yang inovatif dan kreatif. Tentu tugas ini berat karena Patimura sudah menyelesaikan tugasnya. Tugas selanjutnya adalah generasi muda harus dan mampu bertahan, melanjutkan perjuangan Patimura dengan gagasan-gagasan yang cemerlang, menyejajarkan Maluku bahkan Indonesia di mata dunia internasional dengan sejumlah prestasi maupun hal-hal yang membanggakan bangsa. Bahwa tugas kita adalah bukan lagi mengusir penjajah, tapi mempertahankan pembangunan dengan sejumlah prestasi demi dan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Thomas Matulesi, sang kapitan Patimura, memang telah tiada. Tetapi semangat perjuangannya harus terus berkobar di dalam diri Patimura muda dari generasi ke generasi. Semangat Patimura muda adalah api yang membakar kita untuk terus berjuang menjadi generasi yang kokoh dalam mempertahankan kemerdekaannya. Karena masa depan sungguh ada dan harapan takkan pernah hilang. Melupakan masa lalu sama saja dengan mematikan masa depan. Merdeka!